Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Arfan sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Arfan yang telah memimpin berdoa. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya hadir. Oh iya, kelihatannya lengkap. 6 anak karena pembelajaran dilaksanakan secara luring dan tatap muka terbatas, jadi hanya 6 anak hari ini. Baik, nah pada kondisi seperti ini, masa pandemi, kita tetap harus menjaga 5M, terapkan 5M. Iya, Bu. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, apakah ada yang masih ingat ciri-ciri dari interaksi sosial? Saya, Bu, ada tujuan yang hendak dicapai. Betul Mbak Ika, salah satunya itu adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai. Nah, dari tujuan itu ternyata tidak harus atau tidak selalu bertujuan positif, berpengaruh positif. Nah, dari tujuan itu bisa juga membentuk interaksi sosial yang negatif pula. Baik, untuk memotivasi pembelajaran hari ini supaya kita lebih semangat lagi, baiknya kita menyerukan yel-yel SMP Islam Darun Najah terlebih dahulu ya. Masih ingat ya? Masih. Oke. SMP Islam Darun Najah Hebat, mencetak generasi emas Indonesia. Bersatu, menyatu, jadi satu. Yes, satu Darun Najah, satu Indonesia luar biasa. Baik, terima kasih. Tambah semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan nantinya peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan benar. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Sedangkan penilaian yang akan Ibu lakukan nanti ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi Ibu akan mengobservasi dan menuliskan jurnal dari observasi yang Ibu lakukan selama pembelajaran. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan tes tertulis yang isinya itu ada kartu berwarna yang ada pitanya, sangat menarik itu tadi ya, nanti ya. Nah, di situ kalian menuliskan jawaban dari apa yang kalian ketahui yang selama dipelajari pada hari ini. Kemudian untuk penilaian ketiga, keterampilan, nanti Ibu akan menilai kalian selama diskusi, keaktifannya, juga nanti presentasi di hadapan teman-teman. Itu penilaian yang akan Ibu terapkan. Nah, Ibu punya video ini, silahkan ditonton terlebih dahulu. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah menunggu angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, 1 pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Oke, tadi sudah melihat tayangan video yang di depan?
Sudah, Bu. Sudah, ya. Itu tadi video terkait apa? Tawuran pelajar, Bu. Iya, betul sekali Mbak Anis. Nah, sebelum kita berdiskusi, ada baiknya Ibu menjelaskan sedikit terkait dengan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, supaya kalian lebih paham. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu yang mengarah kepada persatuan ataupun integrasi, sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu yang mengarah kepada perpecahan ataupun disintegrasi. Baik, nah dari tayangan tawuran pelajar di depan tadi berarti terjadi saling apa itu? Konflik, Bu. Betul sekali. Kemudian yang gambar di depan Ibu tunjukkan itu gambar orang ngapain itu? Akomodasi. Akomodasi, baik. Ya, silahkan. Ada yang sudah tahu? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Nah, di situ masuk ke mana ini? Asosiatif atau disosiatif? Asosiatif. Kemudian yang terakhir nih, ada persaingan. Siapa yang belum berpendapat di antara ini? Saya, Bu. Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan dan berbagai bidang. Oh iya, baik, betul sekali. Di situ ada usaha memperlihatkan keunggulan dari masing-masing. Nah, di sini masuk apa Mas Raffi ini kira-kira? Disosiatif. Disosiatif. Nah, berarti di sini sudah paham semua ya? Iya, Bu. Ibu akan membentuk kelompok yang anggota kelompoknya ada 3. Untuk kelompok 1 ada Mas Raffi, Mbak Eka, dan Mbak Husnul. Kemudian untuk kelompok 2 ada Mbak Anis, Mas Arfan, dan Mas Alam. Gitu ya? Ya, Bu. Ya. Kemudian berdasarkan tayangan video tadi, silahkan kalian berdiskusi, kalian identifikasikan terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam tawuran, ya. Terus penyebabnya itu apa, dampaknya itu apa, serta solusi pemecahannya bagaimana. Nah, dari hal-hal yang kalian bisa diskusikan tadi, boleh kalian sambil membaca modul-modul yang sudah Ibu berikan, serta boleh memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Yang bawa HP, boleh nanti dibuka HP-nya untuk mencari informasi tersebut. Kemudian, selama diskusi, kalau ada permasalahan atau kesulitan, nanti boleh ditanyakan. Nah, setelah selesai diskusi, nanti boleh dipresentasikan di depan kelas. Begitu? Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai semua ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok 1, siapa yang mau mewakili ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang terlibat tawuran adalah siswa SMK Pijar Alam dengan SMK Karya Bahana Mandiri. Penyebabnya berawal dari salah satu pelajar SMK Karya Bahana Mandiri mengirim pesan melalui WhatsApp kepada pelajar SMK Pijar Alam untuk mengajak tawuran. Kemudian mereka saling menantang dan akhirnya bertemu untuk melakukan tawuran. Terima kasih Mbak Eka yang sudah mewakili kelompok 1 mempresentasikan dengan sangat bagus, jelas, dan sangat lengkap. Mungkin ada kelompok lain, kelompok 2 yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan dari kelompok 2 akan menanggapi sekaligus akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat kelompok 1 bahwasanya faktor penyebabnya yaitu berawal dari salah satu pelajar SMK Karya Bahana Mandiri mengirim pesan melalui WA kepada pelajar SMK Pijar Alam untuk mengajak tawuran. Kemudian mereka saling menantang dan akhirnya bertemu untuk melakukan tawuran. Kemudian berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai dampak dan solusinya, yaitu
Dampaknya, 1 pelajar dari SMK Karya Bahana Mandiri tewas dan 2 pelajar SMK Karya Bahana Mandiri lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Solusinya, kelima pelajar dari SMK Pijar Alam diamankan. Kemudian sebaiknya sekolah membuat tata tertib yang tegas terkait larangan dan sanksi bagi pelajar yang terlibat tawuran. Baik, terima kasih Mas Arfan yang juga telah menanggapi sekaligus mempresentasikan mewakili kelompok 2. Adakah di sini yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bentuk interaksi sosial asosiatif itu yang mengarah pada integrasi atau persatuan, sedangkan bentuk interaksi disosiatif yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan. Nah, tawuran pelajar di sini termasuk dalam konflik yang termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Iya, terima kasih Mbak Anis yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini bahwasanya tawuran pelajar itu termasuk ke dalam bentuk konflik. Nah, konflik di situ masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Selain konflik, bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu ada persaingan dan kontravensi. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif tadi ada kerjasama, akomodasi, kemudian akulturasi dan asimilasi. Baik, kemudian silahkan ada yang berani merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Saya, Bu. Saya akan mencoba merefleksikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini, Bu. Setelah melihat tayangan video tentang tawuran pelajar tadi, saya dapat memahami bahwasanya tawuran termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan kita sebagai pelajar hendaknya dapat menjauhi hal tersebut karena selain tindakan kita terpuji, juga bisa berakibat hilangnya nyawa seseorang. Terima kasih Mbak Husnul yang telah merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran pada hari ini, itu telah menyiapkan kartu soal berbentuk kertas warna-warni. Nanti silahkan kalian mengambil soal sesuai selera warnanya masing-masing. Ya, silahkan kalau sudah dikerjakan, sudah selesai, nanti boleh dikumpulkan kembali di meja ibu di depan. Oke, waktunya habis. Boleh dikumpulkan ya yang sudah selesai. Untuk memperdalam materi hari ini terkait dengan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, boleh kalian semua mempelajari modul yang sudah ibu bagikan dan boleh belajar juga melalui link internet yang sudah ibu kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian untuk materi yang akan datang, kita akan belajar terkait dengan materi lembaga-lembaga sosial. Iya, Bu. Ada yang perlu ditanyakan kembali materi hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial? Apakah sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham semua, baik, pembelajaran kali ini ibu cukupkan karena waktunya sudah habis. Tapi sebelum pulang, ibu berpesan terlebih dahulu, kita harus tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan abai. Tetap terapkan 5M. 5M itu tadi ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas juga. Nah, kita juga harus selalu bersyukur ya, karena kita sudah ataupun selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti pulang langsung pulang, jangan mampir-mampir. Ya, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keselamatan sampai rumah. Ya, silahkan Mas Arfan sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa kembali. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apabila ada salah-salah kata, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi